Suara Gracia FM, The Sound of Life. Tuhan adalah perisai keselamatan. Shalom, selamat malam keluarga Gracia. Untuk kamu kaula muda Gracia di malam hari ini, Bram hadir di program Talk and Trend. Dan di malam hari ini, Bram sudah kedatangan nih, ada bintang tamu kita yang ada di studio gitu ya. Kita akan sambut dulu, ada dari OMK Gereja Bunda Maria Cirebon. Shalom semuanya. Shalom. Oke, gimana nih kabarnya malam hari ini? Gimana? Ya. Sehat ya, sehat. Bahagia, tenang. Sehat dong, puji Tuhan. Oke, baiklah. Oke, di malam hari ini karena memang tak kenal maka tak terkenal gitu ya. Kita kenalan dulu satu sama lain gitu ya. Mungkin nama sama pelayanan aja di gereja deh gitu ya. Lagi menekuni pelayanan lah ya teman-teman ya semuanya. Aman ya? Aman. Oke. Sip, boleh. Dari siapa dulu nih? Oke, Boleh. dari aku kali ya. Boleh. Oke, shalom semuanya. Kenalin nama aku Paskalis Denny, panggil aja Denny. Sekarang aku di gereja pelayanan sebagai Miss Dinar atau Putra Altar. Oke, baiklah. Halo Denny. Hai. Oke, selanjutnya mau siapa nih? Boleh saya ya. Boleh. Nama lengkap saya Athanasius Hagai Pratama, bisa dipanggil Hagai. Saya di gereja pelayanan sebagai seorang lektor. Oke, baiklah. Halo. Hai. Oke, baiklah. Terus yang di ujung siapa nih namanya? Oke, halo semuanya, shalom. Perkenalkan, nama aku Michelle Tafatimsa, bisa dipanggil Michelle. Dan sekarang pelayanan yang sedang aku fokuskan atau aku tekuni itu ada di Putri Sakristi. Oke, baiklah. Semuanya mantap ya pelayanannya ya. Puji Tuhan. Ya nggak apa-apa, semua bu untuk kemuliaan Tuhan ya. Betul. Dan Betul. di malam hari ini nih gitu ya, kita bakal ngobrolin tema yang kayaknya relate untuk Gen Z, sebagian dari kita gitu ya. Tentang apa nih kalau boleh tahu gitu ya. Apa nih gitu ya. Tentang salah nggak sih kalau misalnya kita capek tapi jalan terus gitu ya. Kayaknya tuh Gen Z tuh udah di kepala dua gitu, terus kayak udah mulai quarter life crisis gitu, atau mungkin kayak lebih udah mulai nih merasakan pahit-pahitnya kehidupan gitu. Kalau menurut teman-teman sendiri gitu ya, di sekolah atau mungkin di pekerjaan, di kuliah gitu ya, jadwalnya tuh lagi padat misalkan. Terus habis itu juga teman-teman harus full pelayanan gitu. Dua-duanya nggak bisa ditinggalin gitu ya. Kadang-kadang teman-teman pilihan yang susah gitu. Apalagi kalau sekolah ngomongin akademik, kalau pelayanan ngomongin hati biasanya. Gitu ya. Aduh, gimana ya gitu, kayak kalau misalnya aku nggak pelayanan, gimana gitu rasanya. Kalau misalnya aku ninggalin sekolah, ya ketinggalan juga gitu. Nah, menurut teman-teman tuh situasi yang kayak gitu tuh gimana sih teman-teman nanggepinnya gitu? Di antara sibuknya sekolah atau sibuknya studi gitu ya, dan juga sibuknya pelayanan gitu. Gimana cara teman-teman itu menanggapi di dua dunia ini gitu yang berbeda gitu. Gimana tuh kalau boleh tahu? Kalau saya ya, sekarang kan saya di kuliah ya. Mungkin strategi dari saya untuk menghadapi crash berarti ya antara pelayanan dan kuliah saya. Kan kuliah seringkali tugas di rumah ya yang banyak. Jadi strategi saya ya, kalau memang pas di rumah harus ngerjain tugas terus ada mungkin pelayanan di gereja, ya saya bawa tugasnya ke gereja. Sekalian double job gitu ya. Iya, saya bawa buku, saya bawa laptop, bawa handphone, saya kerjain di gereja sekalian gitu. Kayak misalnya kemarin ada rapat di OMK, ya strategi saya pas rapat saya kerjain tugasnya selagi bukan bagian saya ya sambil mendengarkan juga rapat, tapi saya sambil ngerjain tugas gitu. Jadi tugas selesai, pelayanan juga tetap jalan. Ya kuncinya sih niat aja di kedua sisinya ya, baik dari pelayanan atau di kuliahnya harus sama-sama diniatin. Kalau kita udah punya tanggung jawab kuliah dan mau pelayanan, ya
kita harus melakukan keduanya, nggak bisa ditinggalkan salah satu kalau menurut saya. Iya sih, betul-betul. Apalagi kan pelayanan, kalau misalnya bidang studi akademik itu kan memang wajib. Iya. Kalau misal pelayanan itu kan masalah panggilan gitu Iya, ya. betul, Gimana betul. lagi kalau udah komitmen ya harus dijalanin Harus gitu ya, dijalanin, diniatin betul. gitu ya. Oke, kalau yang lain gimana nih gitu? Kita sih sebagai anak sekolah ya Michelle, kita kayak masih awal semester udah padat banget karena kebetulan kita berdua ini anak organisasi. Kita ini baiklah. aktif di OSIS, terus udah mulai banyak tugas juga di sekolah. Tapi kita juga aktif di gereja sebagai OMK dan pelayanan juga. Nah, untuk mengimbanginya sih kayak pinter-pinter cari waktu aja sih, sama-sama bagi waktunya kayak. Oh, yang di ujung tuh kayak iya bener, iya lagi gitu. Di sekolah juga kan kita harus punya tanggung jawab di akademik juga. Di organisasi kita wajib bersosialisasi, dan di pelayanan kita kan emang seharusnya kita untuk memuliakan nama Tuhan seperti itu. Jadi ke beberapa hal tersebut tuh sama pentingnya gitu. Dan gimana kita cari waktunya aja, jangan terlalu berat ke sini tapi balance gitu sih Kak. Oke, baiklah, balance gitu ya Iya. antara kedua sisi dunia ini gitu ya. Oke, kalau menurut Michelle sendiri gimana tuh cara menanggapinya? Kalau dari aku pribadi ya, karena aku juga milih buat pelayanan, jadi kalau misalkan ada rapat atau ada tiba-tiba tugas mendadak ya mau nggak mau mesti lakuin gitu. Dan kalau misalkan nantinya ada tugas pun tetap sih prioritasin tugas dulu gitu. Sama kayak Kak Agai, kalau misalkan masih bisa dibawa ke gereja dibawa gitu. Paling kalau misalkan emang benar-benar nggak bisa ditinggal, ya misalkan rapat sekalian belajar gitu. Jadi otaknya kayak kebelah, ini kesini, ini kesini. Yang otak kanan itu ngurusin akademik gitu, otak kirinya kayak pelayanan fokus gitu. Tapi tetap itu kan maksudnya balik lagi ke kitanya kan, konsekuensi gitu. Iya sih, benar-benar. Ada pilihan. Pilihan gitu ya. Aduh gitu. Tapi ini jawabannya tidak ada paksaan kan dari pihak manapun gitu ya teman-teman. Enggak. Kalian jawabnya gini ya gitu. Jangan jangan gitu ya. Panggilan itu dari hati lah. Oke, baiklah. Sip. Nah, di malam hari ini juga kan kita ngobrolin masalah memang kesibukannya anak muda zaman sekarang gitu. Apalagi yang mulai nyambi-nyambi kerja gitu ya. Ada mungkin part time atau mungkin di waktu libur semester mulai kerja magang gitu ya. Dan pernah nggak sih gitu ngerasain capek gitu untuk melakukan semuanya, tapi tetap terpaksa harus jalan dua-duanya gitu. Kayak kakak please jangan gitu. Kayak ini adalah pengalamanku gitu. Kayak pernah nggak sih capek untuk ngejalanin keduanya gitu, antara pelayanan di gereja terus habis itu juga harus fokus untuk akademik, misalkan lagi mau ujian gitu. Nah, pernah nggak sih teman-teman tuh kayak merasa burn out atau capek gitu menghadapi keduanya gitu? Kayaknya sih yang kuliah kelihatan udah kayak iya lagi gitu. Gimana tuh? Boleh menurut pendapat teman-teman, kalau pengalamannya gimana tuh? Boleh dari aku dulu. Boleh. Pernah sih sempat kayak ngerasa pelayan di gereja udah sibuk, ditambah tugas juga sibuk, sempet kayak udahlah terserah gitu, kayak ngerasa capek sih. Tapi ya tetap aja karena mau nggak mau mesti dijalanin, dikerjain gitu, karena kalau enggak juga ujung-ujungnya numpuk kitanya juga kan yang rugi sendiri gitu. Kan jadi ini yang dijalanin tuh maksudnya pelayanannya tinggalin terus habis itu sekolahnya dilanjutin atau gimana gitu, tuh? maksudnya gitu ya. Tapi gitu. Selama ini begitu ternyata. Oke. Maksudnya tapi gitu kan. Semuanya kayak ngerasa gue tuh pengen istirahat dulu sebentar gitu, tapi satu kondisi aku tuh nggak bisa ninggalin ini juga. Jadi dua-duanya ini tuh harus tetap berjalan, dan mau ditinggalin nggak bisa, mau dilanjutin juga kayak capek gitu. Tapi tetap aja ini hati tetap ikhlas ujung-ujungnya menjalankan dua-duanya. Ikhlas atau pasrah? Ikhlas. Oh, ikhlas. Kayaknya kalau pasrah sampai sekarang udah gak ada di sini deh.
Ikhlas atau terpaksa? Kelas. Kayaknya sih Panggilan hidup namanya. sebenarnya sih ikhlas Kak, cuma awalnya tuh terpaksa dulu gitu. Ikhlas karena terbiasa mungkin. Oh, ikhlas karena terbiasa sibuk gitu ya. Oke, baiklah. Kalau dari yang lain gimana nih pengalamannya? Kalau aku pernah banget ya merasa capek gitu, karena udah mah di sekolah kita tugas banyak banget, terus sorenya harus pelayanan dan yang lainnya. Pernah ada di fase capek banget gitu. Tapi kan ini adalah hal yang udah gue pilih gitu, mau gak mau harus komitmen gitu. Walaupun capek ya, kadang ambil waktu sebentar dulu buat istirahat, kayak rancang dulu aja plan apa yang harus dikerjain dulu gitu, planan dulu apa kerjain tugas dulu, apa kata kahaya tadi, dua-duanya aja sekaligus itu. Oke, baiklah. Dijalanin aja sih Kak. Wis, jalanin aja dulu gitu ya. Itu dia. Oke, kalau dari yang kuliah nih gimana nih gitu? Kan katanya tadi kalau misalnya memang sibuk dua-duanya, ya udah dijadiin satu aja sekalian gitu ya. Kalau memang harus rapat gitu, tapi ada tugas juga nih, deadline-nya mepet gitu, ya udah kerjain aja pas lagi rapat gitu. Atau mungkin lagi kegiatan, ya udah sekalian belajar gitu. Gimana tuh pengalamannya? Pernah nggak ngerasa capek? Ya ini sharing aja ya mungkin Boleh. ya, pengalaman berarti kalau saya. Jadi saya pernah di suatu hari itu pagi kuliah, belajar seperti biasa ya mata kuliah. Siangnya tuh rapat himpunan organisasi gitu. Siang sampai sore. Jadi ke rumah itu masih saya ingat jam 5, jam 6 harus berangkat lagi ke gereja. Pernah lagi, oke, sip lagi. Nanti terus baru pulang malam, ya kerasa di situ ngerasain titik jenuh. Aduh, saya tuh capek banget ya, maksudnya. Terus selama ini tuh saya kayak gini tuh pernah mikir manfaatnya apa sih gitu. Tapi lagi-lagi saya besoknya seakan-akan diingatkan kembali pas bangun pagi sih ya udah semangat lagi gitu ya. Berdoa dan lain sebagainya tuh saya ingat bahwa semuanya saya lakukan yang di gereja ya, terutama yang panggilan itu merupakan apa ya, sebenarnya kewajiban juga sebenarnya, nggak cuman soal panggilan, kewajiban kita untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Jadi memang harus seimbang, kalau istilah ada di Katolik itu dari altar turun ke pasarnya tuh harus seimbang. Dari altar turun ke pasarnya harus seimbang. Baiklah, boleh. Berarti kehidupannya harus balance antara gereja sama kehidupan lain sehari-hari gitu ya. Oke, baiklah. Nah, menurut teman-teman gitu ya, ada satu kalimat yang mungkin ya kalau muda Gracia juga yang ada di rumah merasakan gitu. Kalau istirahat itu tanda malas. Gitu kayak. Nah ini nih. Apakah gitu ya. Kalau istirahat itu malas gitu ya, kata orang-orang, bukan kata aku, bukan kata siapa-siapa gitu ya. Menurut teman-teman sendiri tuh gimana sih gitu? Berpendapatnya gitu. Apakah iya deh kayaknya, atau mungkin enggak gitu. Gimana menurut teman-teman gitu? Kalau istirahat itu adalah malas. Kata aku sih enggak ya. Enggak. No, itu bukan males. Why? Karena tubuh kita capek, ya butuh istirahat gitu loh. Karena kita ada fase jenuhnya, ada fase udah capek banget, dan kita nggak bisa maksain tubuh kita untuk terus-terusan. Dan istirahat itu sebuah kebutuhan, bukan sebuah pilihan. Tapi karena mungkin ada saja orang-orang yang kayak istirahatnya kelebihan gitu, terlalu nyaman dengan istirahatnya itu, dan yang membuat beberapa pekerjaan yang tertunda itu baru bisa dibilang malas gitu. Tapi kalau istirahat itu no. Kalau ngambil istirahat nggak apa-apa sekali-kali gitu ya. Malahan itu adalah kewajiban kita juga untuk istirahat gitu. Tapi kalau misalnya istirahatnya kelebihan, iya sudahlah ya. Semua itu nanti. Cek KPTW lah ya gitu. Oke, kalau menurut yang lain gimana tuh? Istirahat sama dengan malas? Kalau menurut saya sih benar apa yang dikatakan Denny ya. Semua manusia butuh istirahat. Manusia punya kejenuhannya masing-masing gitu ya. Ada titik jenuhnya. Ya kalau sudah jenuh istirahatlah gitu ya. Karena nanti kalau nggak istirahat pun nanti apa yang kita lakukan juga nggak bakal penuh semangat gitu ya. Nggak maksimal juga ya. Nggak maksimal. Jadinya istirahatlah kalau memang sudah jenuh. Tapi diatur lagi tuh waktu istirahatnya. Atau mau lebih bagus lagi,
saya punya strategi ya, sebelum apa istirahat kerjain aja semua kerjaannya sampai selesai, kamu sediakan waktu buat istirahat habis itu. Oke, berarti diselesaikan dulu terus habis itu tidurnya jam 4 pagi. Boleh. Terus nggak kuliah pagi. Iya. Iya. Masuk jam 8, tidur 4 jam. Tidurnya cuma 2 jam gitu karena Oh, iya, persiapannya Bang. gitu Iya, ya kan. jam 6 bangun ya. Iya. Iya bener ya. Iya ya, terus Saya habis itu pernah kayak, lagi. Oh. Aduh Iya, gitu. jurnal. Waduh gitu ya. Oke, terakhir nih, 2-in nggak gitu atau 3-in gitu. 3-in. Oh, 3-in. gitu. Beriin ya. Oke, sip. Kalau aku sendiri, karena aku khususnya cewek ya, cewek kan moodnya gampang berubah juga. Apalagi Oke, kalau udah capek baiklah. gitu. Kita mengerti Jadi- lah ya, kita mengerti lah ya gitu. Oke. Jadi emang ketika tubuh itu ngerasa capek, udah kayak, duh ini kemana lagi arahnya, gitu. Emang butuh istirahat, karena lama-lama kita maksain terus menerus juga nggak akan benar gitu. Oke. Jadi badan kita ini bukan robot, bahkan robot pun kalau udah waktunya capek ya nggak, kalau robot udah ngerasa udah apa namanya udah nggak Overload. sanggup lagi ya, overload itu udah bakal rusak Oke. gitu. Jadi tetap kita mesti istirahat, walaupun mungkin hanya sekedar minum air putih gitu ya, is okay, nggak apa-apa gitu. Terus nggak tidur gitu. Karena robot aja bisa rusak apalagi kita Iya. gitu ya. Oh, Kalau Betul, terus-terusan juga kan apa ya, kamu ini bukan robot, tolong oke. please. Sama-sama ya. Sama-sama panas lagi kalau Sama- udah oh. kalau udah overload sama-sama panas udah Aduh. ya. Aduh. Kepala di sini gitu. cenut gitu. Yang cewek biasa moodnya udah naik turun tuh gitu. Atau mungkin ada beberapa dari kita juga yang kayak udah tantrum duluan kalau misalnya kita udah kecapean gitu ya. Iya. Oke, baiklah. Kalau misalnya menurut teman-teman kaula muda Gracia sendiri yang ada di rumah gitu ya, gimana nih? Salah nggak sih kalau misalnya capek tapi jalan terus gitu ya? Nah, kalau menurut teman-teman di sini, ya nggak apa-apa ambil istirahat sekali-kali gitu ya. Malahan istirahat itu sangat diwajibkan gitu. Apalagi kalau misalnya kita sudah komitmen gitu ya, sudah wajib untuk studi akademik, terus habis itu juga ambil komitmen untuk pelayanan gitu ya, dimana kita akan terbelah tubuh ini gitu ya untuk kedua dunia yang berbeda, terus habis itu kesibukannya juga pasti berbeda gitu. Nah, kalau menurut teman-teman gitu, kalau lagi capek tapi masih punya tanggung jawab, apa yang biasanya teman-teman lakukan biar bisa tetap balance antara ya pelayanan sama akademik deh contohnya gitu. Kalau udah capek tapi masih punya tanggung jawab gitu, kayak udahlah habisin aja, hajar gitu, atau mungkin kayak gak apa-apa istirahat dulu deh gitu. Gimana tuh kalau menurut teman-teman? Kalau aku biasanya akan menyelesaikan tugas-tugasku dulu. Oke. Misalkan satu hari ini penuh jadwalnya, dari pagi sekolah, siangnya sorenya misalkan ada eskul, terus malamnya nanti ada rapat atau tugas di gereja. Nah itu biasanya aku kelarin dulu semuanya. Okay. Terus nanti malamnya tidur. balesin dendam sampai nanti pagi. Oh, oke. Gitu. Jadi memang di fullin aja dulu sebelum tidur gitu ya. Iya. Baru nanti istirahat. Betul, karena Oke. posisinya aku nggak bisa tenang kalau tugasku belum selesai sejujurnya. Aduh, iya lagi nggak bisa tidur gitu. Kayak deadline besok Nah pagi kan, nih. bener kan, Sampai deadline. kebawa mimpi kayaknya. Iya, biasanya Kebawa kebawa mimpi. Nggak nyenyak nanti tidurnya. Aduh, Gitu. pernah lagi gitu ya. Oke, kalau yang lain gimana nih? Kalau saya misalnya dihadapkan situasi udah capek tapi ada tugas yang belum selesai, biasanya saya ambil istirahat singkat. Jadi ya udah kamu istirahat, take your time. Saya istirahat, mungkin kalau butuh semangat ya saya sih kalau misalnya butuh semangat karena saya nggak punya pasangan kali ya sekarang ya, saya berdoa sama Tuhan. Ya satu-satunya yang bisa mendengarkan terus keluh kesah saya kan Tuhan. Saya berdoa, saya sampaikan Tuhan, saya lelah, berikan saya waktu istirahat, dan semoga setelah waktu istirahat itu saya bisa diberikan semangat kembali untuk mengerjakan hal-hal yang harus saya lakukan. Gitu, habis itu sih biasanya langsung semangat lagi sih. Oke. Ya. Aminnya pas lagi udah bangun gitu ya. Kalau misalnya kayak pas lagi bangun kayak, oh doa iya, amin. Doa tidur ya, doa tidur beneran tidur gitu. Oke, baiklah. Berarti
cari angin segar dulu lah ya, Iya. gitu di tengah-tengah kesibukan. Baiklah. Oke, kalau Denny gimana Kalau tuh? aku gabungan dari Michelle sama Kagai. Gimana Jadi, tuh? kalau udah capek banget, aku pasti tetap lanjut. Mm-mm. Tapi aku cari trik buat dapetin mood aku lagi. Mood aku itu adalah makanan. Ini. Oh. Jadi kadang kalau udah capek banget, ya buat semangatnya itu makanan. Jadi makan enak pasti, ya gue pasti kayak lebih semangat gitu. Jadi emang kayak udah pasti selesaiin dulu. Soalnya kalau udah kita ambil istirahat dulu, misalnya tidur gitu, habis tidur bangun, aduh masih ada tugasnya gitu Oke. kan. Udah nggak mood duluan Iya, gitu ya. udah jadi nggak mood, langsung aja selesaiin dulu semuanya. Baru di akhir itu kita bahas jam tidur yang lama ya. Oh, oke, baiklah. Berarti kalau misalnya Denny lagi mau nugas nih ya teman-teman, jangan lupa bawain snack dan makanan-makanan gitu ya. Kalau kerja kelompok gitu ya. Kalau kerja kelompok jangan lupa nih gitu. Bawain yang banyak. Oke, baiklah. Sip. Nah, teman-teman sebelum kita lanjut nih ya, aku mau kenalin teman-teman sama yel-yelnya Talk and Trend gitu ya. Biasanya tuh setiap minggu akan tetap kita suarakan gitu ya teman-teman. Jadi yel-yelnya itu sebenarnya gampang, saut-sautan nantinya teman-teman. Nanti teman-teman ada satu yang mimpin akan ngomong Talk and Trend, terus habis itu yang lain akan jawab dengan huhu gitu ya. Bisa lah ya. Huhunya yang gini loh, yang kayak iya gitu. Mama tolong. Oke, ya nanti kayak keluarkan semuanya. Denny juaranya. Denny soal jangan deh. Oke. Kita dengar kali ya huhunya nanti gimana gitu ya. Oke, nanti kayaknya nggak seru ya kalau misalnya cuma satu nada, cuma kayak Talk and Trend huhu gitu doang, nggak seru. Jadi aku akan bagi 3 nada gitu ya. Gitu. Tenang. Gak bisa nyanyi saya. Yang pertama itu yang normal yang kayak tadi. Yang kedua adalah yang berbisik-bisik gitu ya. Nanti akan ngomongnya agak deket ke mic, terus habis itu ngomong Talk and Trend gitu. Terus habis itu yang lain akan balasnya dengan capit kepitingnya. Dan gitu ya. Ngomongnya tuh gitu ya, agak berbisik deket ke mic gitu. Sama yang ketiga gimana tuh? Oke, yang ketiga itu semi teriak teman-teman. Kalau teriak banget nanti kasihan kaula muda Gracia yang ada di rumah tiba-tiba kayak pek gitu ya di telinganya. Nanti akan ngomongnya gini, Talk and Trend, terus habis itu yang lain akan balas dengan huhu gitu. Tapi kasihan ya, jangan kemik banget ya. Oke, kita coba dari yang normal dulu aja kali ya, gitu ya. Mau siapa nih yang mimpin? Oke, boleh. Izin. Atur bos gitu. Atau bahkan abang panitianya. Iya. Oke, baiklah silakan. Oke ya, dimulai. Boleh. Talk and Trend. Yang kedua nih. Talk and Trend. Talk and Trend. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, maaf ya kalau muda Gracia yang ada di rumah yang pakai TWS gitu ya. Izin gitu ya. Ya, seru siapa pakai TWS? Oke, kita bakal masuk ke gamenya kita malam hari ini gitu ya. Kira-kira gamenya tentang apa gitu ya. Nama gamenya adalah Batas Sehat gitu ya. Batas sehat. Gimana tuh, gimana? Batas sakitnya di mana? Kalau misalnya ada satu film gitu ya, robot ngomongnya on a scale 1 to 10. Terus habisnya kayak seberapa sakitnya kamu gitu. Kayak tahu nggak sih yang robot balon itu yang warna putih yang berjalan itu loh. Masa nggak tahu? Itu Saya kayaknya pernah lihat filmnya tapi nggak tahu deh. Nggak tahu Big namanya. X gitu. Oh iya kayaknya pernah lihat. Itulah pokoknya. Ya udahlah. Cuma kayak beruang kutub ya kayaknya. Iya, yang Iya, putih, iya, yang ini. putih-putih hitam manis. Cuma kalahnya gara-gara gunting sama bocor. Oke. Nah, nanti teman-teman aku akan bacain satu situasi gitu ya. Aduh, situasi mulu. Kehidupan nih gitu ya. Nanti teman-teman akan jawab spontan, uhuy gitu ya. Pakai masih sehat atau udah kelewat batas. Mau trial dulu atau mau langsung main?
Trial dulu kayaknya. Boleh. Trial dulu. Boleh. Takut salah malu gitu. Nggak ada yang salah, tapi nggak ada yang benar juga. Oke, baiklah. Situasinya adalah masih sama ya kayak temanya kita malam hari ini adalah gampang kesel ke hal kecil tanpa sadar kenapa. Masih sehat atau udah kelewat batas? Wuhui gitu. Enggak dong. Jawabnya secara spontan, bukan berarti spontan. Gitu ya, bukan. Oke. Gampang iya kan bener ya, gampang kesel ke hal kecil tanpa sadar kenapa. Masih sehat atau udah kelewat batas? Masih sehat. Kelewat batas. Kelewat batas. Kelewat batas kalau saya. Kesel harus beralasan kalau. Betul. Ya sih, Oke, ya sih. oke. Izin ini mah izin. Oke, baiklah, kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu nanti aku akan minta alasannya teman-teman gitu. Kenapa Oke. jawab itu gitu ya? Boleh. Oke, baiklah. Kita mulai. Let's go. Oke, besok aja. Jangan dong. Oke, baiklah. Kita mulai ya. Batas sehat. Situasinya adalah bangun pagi dengan badan yang berat dan malas hampir setiap harinya. Masih sehat atau udah kelewat batas? Kelewat batas. Kelewat batas. Kompak banget sih gitu ya. Oke. Sering sakit kepala tapi tetap maksa aktivitas. Masih sehat. Kelewat batas. Masih sehat. Oke. Masih sehat. Oke, baiklah. Ngerasa capek tapi nggak tahu capeknya kenapa. Kelewat batas. Masih sehat maksudnya. Masih batas. Kelewat batas boleh. Kelewat batas. Aku belum jawab. Oke, gimana nih? Masih sehat. Masih sehat. Oke, baiklah. Nah, kita rangkum dulu deh gitu ya. Bangun pagi dengan badan berat dan malas hampir setiap hari. Tadi jawabannya apa? Kelewat batas. Kelewat Kelewat batas. batas. Kelewat batas. Kelewat batas. Oke, kelewat batas. Menurut teman-teman kenapa kelewatan batas? Barangkali kena penyakit kalau saya sih. Oke. Saya takutnya maksudnya kan harusnya bangun pagi kan segar gitu. Betul. Ya kalau terus pusing terus atau badannya berat terus setiap bangun pagi, coba cek ke dokter aja sih kalau saya. Saya takutnya sakit gitu. Baiklah. Iya. Sudah mulai aware ya. Iya. Betul, Kesadaran barangkali- dirinya naik. barangkali jompo. Rempo. Memang sudah Aja jompo jompo. gitu. Memang sudah jompo ya gitu. Oke, nggak apa-apa, is oke. Kita ngantongin inhaler itu sangat normal sekarang ya, Betul. teman-teman. Oke, kenapa yang lain mulai kelewat batas? Karena kalau aku sendiri, kalau bangun-bangun ngerasa capek gitu berarti waktu kamu yang salah. Oke. Kamu nggak bisa memanajemen waktumu dengan sebaik mungkin. Jadi waktu apa kamu yang salah? Yang ngaturnya siapa waktunya coba? Oke. Salah aku gitu. Dia mengakui kesalahan, guys. Karena pernah kayak gitu. Saking banyaknya kegiatan sampai bangun pagi itu harusnya seger. Ini malah kerasa banget capeknya. Gitu. Masih kayak aduh ini berat banget ini Aduh, gitu. ketempelan beban tugas gitu. Lebih berat ya ketempelan beban. Gitu. Itu lebih menakutkan gitu ya. Oke. Tadi kenapa kelewatan batas? Kalau aku kelewatan batas karena kita capek di pagi hari karena ada alasannya. Sehari Oke. sebelumnya pasti kita udah berlebihan banget dan itu udah kelewatan batas, kayak badan lo cukupnya cuma segini doang nih, tapi aku malah maksain gitu. Oke. Nah itu udah kelewatan batas banget karena melebihi kemampuan tubuh gitu. Sip, baiklah. Selanjutnya tadi sering sakit kepala tapi tetap maksa aktivitas. Tadi jawabannya? Masih Kelewat sehat. batas. Kelewat batas. Aku jawab apa ya tadi? Kelewat batas. Iya, kelewat batas. Oke, kelewat batas. Oke. Yang kenapa yang masih sehat tadi? Hampir kejadian mungkin tiap hari. Oke. Ya, mungkin capek aja sih biasanya ya, terlalu banyak aktivitas, terus kepala sih pusing, kepalanya pusing. Tapi kalau memang harus ada yang tetap diselesaikan, harus dikejar waktu ya saya selesaikan. Jadi saya anggap itu masih sehat karena saya sering melakukan. Ya maaf Oke. kalau yang di rumah mungkin pendengar yang lain bilang, wah itu mah udah kelewat batas. Tapi kalau relate di sayanya masih sehat kalau itu. Oke, menurut pengalaman saya Iya, gitu menurut ya. pengalaman saya. Udah pengalaman pribadi nih. Iya, udah pengalaman pribadi soalnya. Oke, tapi nggak tahu kalau menurut pengalaman orang lain gitu ya. Iya, janganlah kayaknya sih. Oke, gimana tuh yang lain? Yang tadi ngomongnya Oke, kelewat aku batas mungkin. ya? Kalau kata aku sih menurut pengalaman pribadi, Menurut pengalaman saya, kalau aku udah gitu. ngerasa pusing itu emang karena udah kelebihan banget aktivitas yang aku lakuin. Oke. Jadi itu udah kelewatan batas. Oke, baiklah. Terus kenapa tadi kelewatan batas, Michelle?
sama kayak Denny karena Alah sama. Sekelas sih mungkin. karena udah kebanyakan aktivitas, kebanyakan tugas, terus belum lagi masalah ini itu kan. Aduh. Nah, Idi. jadi kepala kan juga nggak bisa ini ya, apa namanya, overload. Iya, Overload. yes, overload. Jadi kepala panas, kalau aku panas terus pusing itu udah nggak enak banget. Jadi udah, nah ini berarti ini tanda-tanda deh kelewatan batas nih kamu nih. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya pusing berarti kurang makan gitu ya. Untuk makan. Denny makan. Iya. Makanya makan terus loh. Butuh makan Banyak gitu. kita Nggak apa-apa. makan banyak tadi. Abis ini kita pulang makan ya. Let's go. Oke, tadi apa ya? Selanjutnya tuh yang mudah kesel ya, gampang kesel ya. Iya, tanpa tahu alasannya. Tanpa sadar kenapa gitu. Nah, menurut teman-teman tadi apa jawabannya? Kalau saya kelewat batas. Kelewat Ini batas. yang jawab masih sehat ya. Michelle udah jawab Oke, masih sehat. sip, baiklah. Pada dicurigai. Michelle dulu kayaknya. Eh, Nanti alasannya dia gini. Kan moodnya orang berbeda-beda ya gitu. Kan cewek gampang mudian tuh. Oh. Moodnya kayak roller coaster ya. iya lagi. Oke, iya lagi. Oke. Bad mood karena hal-hal kecil ya. Mm. Aduh, ini gimana ini jawabnya ya? Oke, nggak apa-apa, is oke. Sesuai hati nurani saja gimana. Bad mood karena hal kecil. Heeh. Itu biasanya kalau mau PMS, enggak sih, pas lagi PMS-nya kadang gitu. Tuh kan. Ya, Dia yang tahu. soalnya nggak relate sama saya. Iya, masalahnya Nah, ini- kita sudah nggak boleh. Itu Sama seksis. cewek, Oke. Don't judge. Iya, No, nggak boleh, nggak boleh. We listen Listen and we don't judge. and we judge gitu ya. Izin. Oke, kalau yang lain tadi ngomongnya kelewatan batas ya. Oke. Kenapa? Aku mungkin ya. Boleh. Aku kelewatan batas karena aku bisa jadi mut-mutan kayak gitu, kayak gampang kesel itu karena udah capek banget, udah kayak ngedenger suara orang pun kayak udah aduh berisik banget sih gitu. Oke. Kayak udah lo diam gitu. Oke. Oke, mungkin orang-orang bilang gampang kesel kemudian itu kayak itu cewek terus tuh itu gara-gara zodiak, tapi no, itu karena capek kalau kata aku. Oke, udah crash out duluan gitu ya, kayak Iya. gitu. Oke. Baiklah. Tadi kenapa kelewatan batas? Kalau saya kelewat batas karena ya kalau kesel harus dicari alasannya. Jangan terus kesel terus, jangan. Karena nanti keselnya nggak bakal selesai kalau menurut saya. Kamu kesel kenapa sih? Kamu kesel ya mungkin karena capek atau mungkin temennya lagi kurang nyaman sama temen, ya udah cerita aja sama temen yang kamu lagi keselin. Bro, kamu tuh harusnya saya tuh kenapa gitu ya. Oke. Masalahnya apa gitu. Masalahnya apa dicari Kamu tuh kenapa? tahu. Ya nggak tahu. Masalahnya apa dicari tahu, diselesain, ya udah keselnya nanti juga hilang kalau misalnya udah itu. Ya kalau memang capek ya istirahat, ambil waktu berdoa mungkin ya. Oke. Bijak sekali. Ketahuilah teman-teman kalau misalnya kayak cari tahu kenapa alasannya, apalagi sama teman deket gitu ya. Nanti pada akhirnya tuh ketawa. Iya. Jujur nggak menyelesaikan masalah, cuma kayak Ya balikin lagi justru jadi nggak kesel. gitu. Iya. Ya itulah. Ya sudah lah ya gitu. Oke, lanjut. 3 lagi kali ya. Boleh. Tetap datang pelayanan meski fokus udah buyar gitu. Fokusnya udah buyar tapi tetap maksa datang pelayanan. Itu masih sehat atau udah kelewat batas? Masih sehat. Kompak, yes, kompak. Udah kayaknya kejadiannya sama semua kan. Mau nggak mau. Pengalaman, Iya sih, pengalaman. bener. Oke, gimana tuh? Boleh juga bagi pengalaman, boleh gitu ya. Dari Denny. Oke, boleh. Oke, aku tuh kan sebenarnya orang pindahan ya di sini langsung ke Bunda Maria. Di awal itu tuh karena baik lagi udah komitmen gitu. Ini komitmen aku dengan Tuhan, dengan komunitas di gereja. Ya secapek-capeknya aku, tapi karena ini kan untuk Tuhan gitu. Aku harus melaksanakan kewajibanku karena aku sudah mengiyakan panggilanku gitu. Jadi masih sehat. Oke, baiklah, masih sehat lah ya gitu. Iya. Kalau menurut yang lain gimana nih? Kenapa masih sehat gitu? Kalau menurut aku masih sehat karena pertama udah komitmen, pilihan kita mau nggak mau, manis pahitnya konsekuensi tuh ya diterima gitu. Nggak Oke. bisa seenaknya kayak gitu.
Oke, baiklah. Sip, masih sehat ya? Iya, berarti masih ya? sehat. Et maiorem Dei gloriam. Demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar ya. Yes. Iya. AMD kayak. Oke, kenapa masih sehat? Kalau kata saya ya benar kata mereka kita ya sudah komitmen nih harus dijalani, jangan ditinggalkan gitu aja ya. Kalau memang sudah berjanji di hadapan Tuhan akan melayani gitu, ya melayani walaupun dengan pikiran ya mungkin yang buyar. Ya lagi-lagi itu ya kembali lagi apa yang kita lakukan ini kan semuanya demi kemuliaan Tuhan, demi memuji Allah. Jadi ya pasti nanti ada, ya bukan mengharapkan timbal balik ya, tapi pasti ada berkatnya lagi buat kita gitu. Oke. Dan percaya nggak percaya tuh kalau kita udah buyar tapi kita maksain pelayanan, pas pelayanannya itu pasti kita Iya. balik lagi. Justru happy-nya dapat di Iya, situ di nantinya situ. dari Justru teman-teman moodnya gitu di ya. situ. Iya. Bener. Iya lagi Apalagi gitu. ketemu orang kayak Denny jadinya langsung buka gitu. Yang ada stres diajak makan ya. Izin. Kan ambil waktu sejenaknya, lah mending makan enak gitu. Daripada pusing gitu ya. Oke, selanjutnya apa ya? Bingung nih, yang mana ya? Tetap ikut kegiatan meski sebenarnya pengen sendiri atau lagi pengen me time, mungkin lagi capek gitu ya, lagi burn out, energinya sudah habis gitu. Menurut teman-teman masih sehat atau udah kelewat batas? Masih Masih sehat. sehat. Lewat batas kalau aku tuh. Oh, Dedi tumben Beda-beda. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Batasnya Boleh, Dedi, gitu ya. ada batasnya Dedi. Kita save the best for the last. Jadi kenapa yang masih sehat tadi? Dari yang muda dong. Oke, boleh. Ini kayaknya intimidatif ya. Kayak dari yang muda dong gitu. Tadi awal ya udah yang tua dulu ya. Oke, lanjut. Aduh, masih sehat karena apa sih tadi pertanyaannya? Tetap ikut Ini yang saya kegiatan. takutkan ini. Tetap Makanya ikut kamu kegiatan jawab. meski pengen me time gitu. Tetap maksa ikut kegiatan walaupun pengen me time. Kenapa masih sehat? Kegiatan gereja ya? Apapun deh. Pelayanan. Apapun deh. Kalau kegiatan itu penting dan emang urgent, aku lebih milih untuk udah nggak apa-apa gitu pelayanan, karena aku dari awal juga emang udah siap gitu. Dari awal sebelum misalkan dilantik gitu emang aku udah siap. Jadi nantinya kalau misalkan udah dilantik dan udah bertugas, nah terus dibutuhin, ya aku gas gitu Oke. menjalankan. Kecuali kalau misalkan kayak menurut aku kurang urgent, kayaknya aku masih pikir-pikir lagi gitu. Oke, baiklah, Jadi masih baiklah. waras lah. Masih waras lah ya Masih gitu. waras. Masih dalam batas sane gitu ya, masih belum kelewatan batas. Oke. Kenapa masih sehat? Kalau menurut saya masih sehat karena ya komitmen tadi harus dijalanin. Jadi kalau memang butuh waktu sendiri tapi harus ada kegiatan, saya bakal milih kegiatan tersebut. Toh di kegiatan itu juga bisa bertemu dengan teman, jadi happy lagi. Terus daripada me time malah kepikiran yang lain-lain sendirian kan, mending ketemu teman, bisa saling cerita. Karena kita rapat aja tuh kadang selesai rapat justru di situ momennya ya biasanya, jadi cerita-cerita, ngobrol, makan, pulang rapat. Jadi waktu sendirinya ya bisa dibagikan ke temen gitu. Jadi ya udah kalau ada masalah cerita aja. Saya sering dapat solusi kok, misalnya ketemu temen di gereja gitu malah kayak dapat solusi atas masalah yang sedang saya hadapi gitu. Dari teman-teman, dari senior mungkin, dari senior yang di gereja, atau justru dapat dari mereka-mereka icik-icik. Icik-icik lagi. Icik-icik kecil ini sering berbagi pengalaman juga. Ya udah gini aja ke Hagai gitu ya. Oke, baiklah. Sip. Tadi kenapa kelewatan batas ya? Oke, kalau menurutku ya, ini karena pribadi akunya sendiri yang mungkin nggak. Oke, Kak Hagai sama Michelle tuh ekstrovert banget kebetulannya. Oke. Nah, kalau aku tuh tidak se-ekstrovert mereka. Dan jadi kalau buat me time itu sendiri tuh sebuah kebutuhan bagi aku. Oke. Dan itu tuh cara aku cas diri aku. Oh, recharge energi gitu recharge ya? energi itu. Jadi buat energinya full lagi. Kan tadi dikatainya cuman kegiatan apapun gitu ya. Kalau misalnya aku udah rencanain untuk me time dan itu kegiatan yang gak penting-penting banget, aku pasti pilih me time. Karena itu aku mau istirahat, aku mau cas energi aku biar bisa full lagi, biar bisa menjadi kegiatan yang lain gitu sih. Oke, sip, baiklah. Punya jawaban sendiri-sendiri, punya alasan sendiri-sendiri gitu ya. Memang semua orang juga punya batas level capeknya masing-masing gitu ya, batas kekuatannya masing-masing, dimana kita mau ambil istirahat kapan gitu ya, tergantung sama kekuatannya kita sendiri. Oke, yang terakhir nih teman-teman,
merasa harus selalu ada untuk orang lain, masih sehat atau kelewatan batas? Kelewatan Masih batas. Nah, Masih ini sehat. beda sendiri. Oke, baiklah. Dari yang lewat batas dulu lah. Oke, yang kelewatan batas dulu deh, boleh. Soalnya kadang-kadang tuh yang ngomong ini masih sehat gitu ya untuk situasi ini gitu ya, sudah mulai kayak alah bodo amat lah gitu sama orang lain gitu, kayak ya udah it's okay gitu. Aku ada pas lagi aku bisa gitu. Oke, yang lain gimana nih? Yang kelewatan batas. Itu kan kita harus selalu ada buat orang lain gitu ya. Kataku sih itu enggak juga sih, soalnya kita juga punya mental yang harus kita penuhin sendiri. Kita nggak bisa selalu ada buat orang lain kalau diri kitanya aja belum kepenuhin maksimal gitu loh. Jadi kita harus mikirin dulu diri sendiri. Tapi kita juga tidak boleh kayak meremehkan sesama kita gitu loh. Karena ya baik lagi, diri kita sendiri juga boleh loh kita istirahat, boleh loh kita sayang diri sendiri. Karena yang paling penting itu kita sayang diri sendiri dulu, baru kita sayang baru kita bisa sayang orang lain. Oke, baiklah. Sip. Kalau yang tadi kelewatan batas kenapa? Kalau dari aku berbagi pengalaman sedikit ya. Aku pernah ada di fase dimana aku bisa nih buat orang lain terus, tapi mereka itu belum tentu selalu ada buat aku. Dan ketika aku butuh mereka tuh responnya kayak aduh sorry nggak bisa, dan mulai dari situ aku mikir kayak oke, dari sini cukup, udah nggak mau berlebihan lagi, nggak mau yang namanya terlalu menuhin ekspektasi orang, dan ekspektasi orang tuh bukan tanggung jawab aku. Aku juga harus punya ruang buat diriku sendiri, nggak bisa selalu ke orang lain terus. Dan benar kata Denny tadi, kita tuh fokus dulu ke diri kita. Kalau diri kita belum tercukupi, gimana kita mau ke orang lain? Dan jatuhnya kalau misalkan kita fokus ke orang lain dulu daripada ke diri kita, kayaknya jatuhnya toksik deh. Karena secara nggak langsung juga nyakitin diri kita juga. Iya gitu. juga sih, benar-benar. Maybe people pleaser kali ya. Iya lagi. Izin. Aduh, Ini gitu people ya. pleaser di sini. Terus people apa berarti? Apa ya gitu. Udah deh, nanti aja gitu. Oke, kenapa masih sehat ya tadi jawabannya ya? Kalau saya masih sehat, mungkin saya selama ini ya sudah Baik. Oh, terlalu baik. Oke. enggak lah, karena saya sudah melewati fase fokus sama diri sendiri sebelumnya. Jadi kan. selama dulu ya sekolah, saya tuh selalu fokus aja sama diri saya sendiri gitu, ngejar target-target saya gitu. Pas udah kuliah gini, ya tetap target kuliah juga saya kejar, tapi ketika ada orang lain butuh saya gitu, saya akan mencoba selalu ada gitu. Karena saya punya pengalaman dulu, saya pernah dibutuhkan sama orang lain, terus saya merasa bodoh amat. Teman saya akhirnya memilih jalan lain yang menurut saya kurang baik. Oke. Nah, di situ pas saya tahu ceritanya, saya sedikit kecewa justru sama diri saya sendiri. Oh, kenapa saya waktu itu nggak ada buat dia? Akhirnya dia bisa ke jalan sana gitu. Dan sekarang saya akan coba selalu adalah setiap orang lain, entah butuh cerita atau butuh bantuan. Ya materi sih kayaknya enggak ya. Setidaknya bisa materi banyak-banyak enggak, maksudnya. Kalau butuh cerita, oke, saya bakal dengerin, saya coba kasih solusi sebisa saya supaya teman-teman di sekitar saya juga bisa merasakan suatu kenyamanan dengan saya gitu. Siapapun itu, entah mungkin enggak melulu soal pasangan ya, tapi semua teman saya pengen bisa nyaman dengan saya. Oke, setidaknya bisa nyaman untuk orang lain Iya, gitu ya. betul. Walaupun diri sendiri juga kadang-kadang capek Iya. gitu ya. Tapi ya kalau bisa kenapa enggak gitu ya. Yes. Oke, baiklah, siap. Kalau kan tadi kita udah ngobrolin panjang banget gitu antara kehidupan akademik gitu ya, studi, dan juga kehidupan di gereja, pelayanan gitu. Kesibukannya memang sama-sama nggak bisa ditinggalin ya teman-teman ya. Kayak yang satunya wajib, yang satunya udah komitmen gitu, udah gimana lagi gitu ya. Jadi memang harus dua-duanya ada, dua-duanya dibelah, kalau bisa dibelah dah gitu. Dan tadi juga kayak dari teman-teman jawabannya kebanyakan ngomongnya ya harus balance gitu, harus bisa menyeimbangkan diri juga gitu. Bayangkan kita berdiri di seutas tali,
Terus habis itu kita harus ngimbangin antara kanan atau kiri. Kalau misalnya kita terlalu berat di satu sisi ya kita jatuh gitu kan ya. Ibaratnya gitu ya. Ibarat KT gitu. Oke. Nah, menurut teman-teman sendiri gitu ya, apa ya? Mungkin untuk kita sendiri tadi katanya kalau misalnya mau membantu orang lain, mau ada untuk orang lain gitu ya, biasanya kita akan memperbaiki diri sendiri dulu gitu, mengisi diri sendiri dulu katanya gitu. Nah, pesan deh, nggak apa-apa deh satu. Oke, mungkin satu aja kali ya pesan untuk kaula muda Gracia yang ada di rumah gitu. Untuk mereka yang mungkin lagi burn out, lagi capek gitu ya pada saat ini gitu. Jangan menyerah gitu. Tetap semangat gitu. Satu aja deh, terserah mau siapapun gitu. Mungkin biar singkat aja. Boleh. Saya kutip lah. Jadi kan dari tadi kuncinya adalah mengatur ya. Saya kutip kata-kata dari Santo Thomas Aquinas. Oke. Kesempurnaan kebajikan moral tidak sepenuhnya menghilangkan nafsu atau pengen terus ngikutin segala hal, tetapi mengaturnya. Jadi nggak harus kita ngikutin semuanya, tapi kita bisa mengatur itu. Paham. Oh ya paham. 1, 2, 3. Paham. Siap, baiklah. Oke teman-teman, sebelum kita closing dan kita akan mengakhiri talk show kita malam hari ini gitu ya, aku mau kasih kesempatan buat teman-teman, apakah ada informasi gitu ya dari OMK Bunda Maria, mungkin event yang akan datang, yang mendatang paling deket, atau mungkin ada kegiatan apakah gitu, boleh nih di-sharing buat kaula muda Gracia gitu ya. Siapa tahu makin rame gitu ya, banyak yang mau ikut gitu ya, kenalan baru nih, boleh banget. Silahkan teman-teman. Boleh, jadi nanti OMK Bunda Maria di bulan depan bertepatan dengan Valentine Day, itu akan ada acara. Nah, acaranya silakan lanjut Kak. Oke, lempar ya gitu. Di tanggal 14 Februari, Malmingan nih, pas banget buat teman-teman yang mau Valentinan. Nanti kemungkinan akan diawali dengan misa sore, Sabtu sore, sekitar pukul 17.30 sudah mulai misanya. Lalu dilanjutkan acara di aula. Ada apa nih Den di aula? Itu ada banyak banget kegiatan yang sudah dirancang sama si acara. Itu bakal seru-seru banget. Kita bakal have fun bareng dalam game-gamenya. Lalu kita juga akan mendengarkan sebuah sedikit pengajaran dari Romo di sana dan diteguhkan dalam situasi doa gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran Valentine bersama OMK ngapain aja sih? Jangan lupa ikutin. Bisa ikutin di Instagram OMK Bunda Maria CRB saja. @OMK Bunda Maria CRB. Sip. Langsung aja ya. Langsung aja gitu ya. Mampir gitu ya. Tungguin. Oke. Stay tune gitu. Tanggal 14 ya. Oke deh, baiklah. Aku mau bilang terima kasih nih buat teman-teman gitu ya, malam hari ini 1 jam sudah kita ngobrol-ngobrol panjang banget. Gitu ya hari ini. Juga ya. Oke. Mungkin kita akan ketemu di luar radio gitu ya. Mungkin siapa tahu nanti kita akan tegur sapa lagi ya di luar. Dan terima kasih banget buat teman-teman dari OMK Bunda Maria Cirebon yang udah mau nemenin Bram di malam hari ini. Kayaknya kita harus berpisah ya teman-teman, karena waktu juga sudah sangat mepet. Gak apa-apa gitu ya. Dan pada akhirnya saya Bram dan juga teman-teman dari OMK Bunda Maria Cirebon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.